belajar dari narasumber kita, Ibu Ria Pasaribu. Ibu Ria Pasaribu saat ini melayani sebagai Executive Director dari Indonesian Care, satu lembaga pelayanan yang di dalam kasih karunia Tuhan memberikan visi, memberikan courage ya, untuk memulai dan mengembangkannya hingga saat ini, berfokus untuk memobilisasi gereja supaya bisa berkolaborasi, berkontribusi, mengatasi orang-orang yang dalam kondisi prasejahtera, supaya mereka mendapatkan berkat dan shalom di tempat mereka berada. Pernah melayani di Perkantas sangat lama, dan di OMS memperoleh gelar magister Divinity dari Trinity Theological College dan Radcliffe College di UK. Waktu selanjutnya saya silakan pada Ibu. Bapak Ibu Saudara Shalom. Dari tadi saya mendengarkan termasuk kepada Kara tadi, penulis buku, saya sangat terharu dan hari ini saya sangat terharu. Karena kalau saya flashback kepada apa yang boleh terjadi untuk Indonesian Care, saya tidak menyangka bahwa memang Allah bekerjanya sangat luar biasa untuk Urban. Pada waktu Allah memanggil saya pertama kali, itu pelayanan yang aneh. Dan mungkin disebut pelayanan orang gila. Melayani Urban apalagi untuk kaum marginal. Maka tahun-tahun awal itu merupakan tahun-tahun yang sangat sulit. Tahun-tahun yang dalam kebingungan. Tetapi yang selalu diajar pada waktu saya ada di Perkantas, ada seorang dosen saya atau seorang senior saya di Perkantas namanya Mr. Ottawa dari Jepang. Dia selalu mengajar bagaimana kalau kita mau mengerti pimpinan Tuhan adalah punyailah jurnal. Maka sejak saya menjadi staf saya menulis jurnal untuk mengerti kehendak Allah. Dan sampai pada hari ini jurnal itu sangat menolong saya mengerti rencana dan kehendak Allah di dalam waktu demi waktu. Karena visi itu tidak datang hanya seketika itu saja, tetapi terus-menerus dibukakan dan terus-menerus diteguhkan. Dan hari ini saya berkata pada Tuhan, saya sangat bersyukur karena pelayanan yang sangat sulit ini, ya saya terus mengatakan sangat sulit, memang jujur mengatakan tidak mudah. Tetapi seperti tadi Pendeta Agus dan Ibu Angelin sudah mengatakan pentingnya seseorang itu menerima calling daripada Tuhan. Dan sangat diteguhkan oleh Tuhan dengan calling ini. Yang sebenarnya calling itu tidak datang tiba-tiba, tetapi tadi Ibu Angelin mengatakan bahwa sejak lahir, atau Pak Agus mengatakan melihat Bandung dan sebagainya, tadi kita sudah dengarkan. Saya justru mengalami kenapa sih melayani kaum marginal. Kalau lihat latar belakang hidup menurut saya nggak mungkin. Tetapi Tuhan mengizinkan satu hari adalah di dalam hidup saya, ayah saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dia adalah seorang yang dari tahun 60-an duduk di atas yang sangat tinggi kedudukannya. Dan pada waktu saya remaja dia mengalami penipuan yang luar biasa. Sampai kami harus bangkrut. Dan justru di dalam kebangkrutan itu saya udah pikir, wah dunia terbalik. Bayangkan saja waktu remaja itu kayak roller coaster ya. Dan saat itu bangkrut, pontang-panting, rasanya tidak mengerti arti hidup. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Yaitu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Carilah Tuhan. Walaupun saya nggak mengerti cari Tuhan, karena di gereja saya tidur-tidur terus. Maklum orang Batak harus ke gereja. Ya. Tapi di gereja ya tidur gitu, apalagi dengar khotbah dan doa syafaat. Nah tetapi sesuatu yang menarik bahwa di tengah kegelisahan, kesakitan itu, saya mencari Tuhan. Kadang-kadang saya buka Alkitab sendiri, nggak tahu dari mana pokoknya buka, terus nyanyi-nyanyi, buka buku lagu rohani, nyanyi-nyanyi gitu sendiri.
Dan pada waktu saya siswa SMU, disitulah saya sungguh-sungguh mengenal Kristus. Waktu kami pindah ke Jakarta. Jadi sudah keliling begitu banyak kota karena ayah saya pegawai negeri. Dan berada di kota Jakarta itulah dalam remaja mengenal Tuhan. Nah, yang menarik dengan hal ini adalah saya studi di Bulungan, SMA 6 Bulungan, itu sejamannya Rano Karno, Yesi Gusman, nah itu tahun-tahun begitulah. Ya, waktu saya sudah terima Tuhan Yesus, saya dibina di dalam small group. Ini di gereja saya, gereja yang kuno kata orang, HKBP. Ya. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh serius, mempunyai visi jelas untuk HKBP. Dia bukan orang terkenal, sangat ordinary man. Tapi dia membina, mentraining saya dan teman-teman. Nah, waktu saya lagi, karena zaman dulu Bulungan tuh belum ada plaza-plaza, masih ada baru ada Aldiron gitu ya. Lalu di depan Aldiron tuh ada halte yang besar sekali. Lalu saya lihat begini. Entah mengapa ada kalimat, kasihan banget ya orang-orang yang jualan, yang supir, semua dalam kemiskinan, udah capek bolak-balik. Makan juga pas-pasan, terus nggak denger Injil lagi. Wah, benar-benar itu sesuatu yang sangat malang kehidupan. Ternyata perenungan saya itu berlanjut. Lalu saya tinggal pertama sekali sebelum di Jakarta Selatan, saya tinggal di belakang Kartika Plaza. Nah, itu kemana-mana harus naik tangga penyeberangan, begitu ya. Lalu di tangga penyeberangan, saya suka sekali melihat pengemis duduk di jembatan itu ya, bawa bayinya dan sebagainya gitu. Dan entah mengapa hati saya kadang-kadang pulang sekolah saya beliin nasi Padang begitu. Ini Padang lagi ya. Nasi Padang terus saya kasih nasi Padang terus saya ngobrol sama dia dari mana, dia sebut dari kota ini dan sebagainya. Ya, itu sesuatu yang kayaknya seperti titik-titik saja begitu. Tetapi bolak-balik saya mikirin, ngapain sih mikirin orang miskin begitu. Nah, singkat cerita saya selesai kuliah. Beban saya memang paling besar adalah misi. Karena di HKBP gereja saya, itu perpustakaannya rata-rata buku misi. Heran itu saya. Jadi anak remaja yang bertumbuh di dalam small group maupun dalam buku-buku yang saya baca, itu tentang misi. Maka pada waktu saya studi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, saya memang banyak sekali bergumul dengan masalah ketidakadilan, khususnya di kota Jakarta. Tapi saya ya begitu saja, abaikan saja begitu ya. Paling kalau di sekolah ada acara aksi sosial, sunatan, apa segala macam gitu ya, ngikut begitu. Lalu yang tahap selanjutnya, saya ingin mengajak untuk melihat prosesnya. Selanjutnya, saya sekolah teologi karena panggilan Tuhan, tapi sebelumnya saya memang dipanggil untuk melayani kampus, saya melayani di Perkantas, lalu setelah itu saya studi teologi di Trinity. Saya melihat sesuatu yang aneh. Selama saya studi jarang sekali mendengar kemiskinan di sekolah saya. Tapi saya punya neighbor ya, my roommate bukan roommate sebelahnya, neighbor ya saya bilang. Jadi kita suka berdoa kalau hari Senin kita puasa. Dari pagi sampai sore hari lalu kita makan bareng. Nah, waktu orang makan siang di STT seperti begini, kami tidak makan, tapi kami berdua ambil waktu untuk berdoa. Dan setiap kali saya berdoa untuk orang miskin, mulailah di situ saya tidak tahu itu namanya passionate di dalam ya, hati saya. Setiap kali doa untuk orang miskin saya pasti menangis luar biasa. Sampai teman saya kadang-kadang harus pegang dia. Saya tidak tahu, tidak mengerti. Kami doa panjang ya untuk sekolah teologi, untuk gereja, untuk dunia, untuk misi. Tapi begitu menyentuh berdoa untuk orang miskin, saya menangis. Saya tidak mengerti hal itu. Lalu saya cuma tanya Tuhan, apa sih yang terjadi? Saya kembali ke Perkantas, lalu Tuhan mengatakan bahwa ini waktunya kamu setelah ini pergi bukan hanya untuk orang-orang terpelajar, tapi juga untuk orang tak terpelajar. Roma pasal 1 ayat 14 begitu ya. Jadi akhirnya saya menyerahkan diri untuk OMF dan menjadi supervisor untuk semua orang Indonesia yang akan melayani di 18 negara di Asia Timur. Lalu saya suka pergi ke daerah-daerah pinggiran. Termasuk kalau ada Ria Zebuah, itu salah satu misionaris kita.
Saya pergi ke Manila, senengnya pergi ke Manila. Tapi rupanya dari Singapura terbangnya ke Davao, paling ujungnya Manila. Dari situ masih pergi lagi 3 jam naik mobil yang angkatan 45, Jeep yang gede itu ya. Saya bawa gitu, karena Ria kecil banget, gue kagak tega gitu ya. Sini gue yang bawa, gue bilang, tapi padahal itu, waduh padang gurun dan hutan. Terus saya pikir udah sampai, enggak, garasinya aja nyampe. Ya gubuk-gubuk. Lalu naik getek lagi. Dan banjir luar biasa. Jadi adanya kayak di Papua, kayak di Wamena gitu. Nah, saya melihat lagi bagaimana sengsaranya orang nggak makan nasi. Anak-anak mainannya tuh babi-babi kecil, begitu nggak punya mainan. Dan pada waktu satu pagi, itu saya dengar di hutan itu banyak sekali kur di sana, suara kenceng. Tapi apa? Bayi kelaparan. Sampai akhirnya setelah saya studi ke Inggris itu satu waktu, disitulah saya mengerti. 70%, ini saya kuliah professional in mission abad 21. Dan di situ 70% yang saya baca buku adalah tentang kemiskinan. Di situ Tuhan menajamkan terus-menerus. Dan Tuhan memanggil. Yaitu singkatnya saja. Jadi ini adalah kalau tadi pada bagian-bagian tadi saya justru ingin mengajak bahwa kalau Anda dan saya ada sesuatu yang Tuhan tahu. Jangan anggap enteng dan jangan lupakan. Tetapi Tuhan mungkin sedang berbicara. Sudah. Dan pentingnya punya jurnal untuk kita paham panggilan itu. Karena setiap orang percaya dipanggil Allah. Ikut serta mengerjakan misi Allah. Sekarang saya mau ngajak kita lihat clips ini. Silakan. Nah, clips ini adalah salah satu bagian di Jakarta yang pada akhirnya kami diberikan. Dan ini adalah clips di mana mereka dari tempat seperti Terima ini. kasih yang sebesar-besarnya kami Ini akhir telah perpisahan diberikan kami dengan kesempatan rusun dan yang sangat bimbingan miskin ini. sehingga kami bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam menciptakan kerajinan yang kreatif dan inovatif. Berkat bimbingan yang diberikan, kami mendapatkan penghasilan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu pengalaman yang Indonesia beri pada kami seperti mengikut sertakan kami dalam sosialisasi mengenai tuberkulosis atau TBC. Hampir setiap bulan sebelum pandemi COVID-19 ini, Indonesia Care rutin mengadakan acara itu dengan mendatangkan para pakar-pakar, narasumber terpercaya yang juga jadi pengetahuan berharga terutama untuk kami para kader di sini dan juga para penderita TB itu sendiri. Berbagai bantuan juga sering Indonesia Care berikan cuma-cuma pada rusun ini, selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat dan yang diperlukan di sini. Dengan adanya Indonesian Care di Rusun Albos sangat membantu warga, salah satunya pendidikan, yaitu dengan diadakannya sekolah kejar paket. Setelah adanya program paket C di sini, sangat membantu saya untuk melanjutkan sekolah lagi dengan biaya yang terjangkau. Dan sekarang saya sudah mempunyai ijazah paket C setara SMA. Kami Puskesmas Kelurahan Cakung Barat sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia Care untuk warga Cakung Barat. Yang dilakukan oleh Indonesia Care sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat tepat sasaran, dengan segala kendala, tapi tetap semangat membimbing, mengkaderisasi kader-kader dan warga di Rusun Albo untuk tetap sehat, selalu memotivasi, dan itu saya luar biasa. Saya selalu berhubungannya dengan Ibu Rati. Terima kasih Ibu Rati. Kemudian dengan Ibu Esni. Nah itu yang selalu bersemangat. Terakhir kami bertemu saat mulai pandemi, pemeriksaan rapid test itu menurut saya luar biasa. Saat itu belum banyak yang melakukan rapid test. Tapi sedikit sudah bisa Indonesia Care mengadakan itu bekerja sama dengan Halodoc kalau saya nggak salah ya. Kami pasti semuanya berharap di Rusun Albo, warga Rusun Albo meningkat derajat kesehatannya, kemudian meningkat juga pasti ekonominya tadi dengan segala program di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakatnya, anak-anaknya di sana bahagia juga, tidak sudah dilatih berbagai kegiatan operet, kemudian olahraga, futsal, dan semua itu dibimbing dengan penuh kasih sayang pastinya. Karena tidak mudah pastinya untuk menjadi suatu LSM yang memang berkecimpungnya langsung di masyarakat.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Care yang telah memberikan fasilitas begitu banyak khususnya untuk Cakung Barat. Mendengar ini saya sangat terharu. Bagaimana masyarakat di Cakung Barat begitu antusias dari rumah karya, lalu dari posyandunya, DBC-nya, lalu kejar paketnya. Saya senang sekali dengan adanya dari Indonesia Care yang begitu peduli terhadap lingkungan di Cakung Barat yang sangat perlu banget bantuan daripada pihak-pihak yang ingin memajukan Cakung Barat. Motivasi dari Indonesia Care harus dikesinambungkan untuk warga-warga yang lainnya. Jadi saya rasa apa yang sudah dilakukan Indonesian Care itu sangat luar biasa. Kami dari Yayasan KDM, khususnya program bola, sangat belajar bagaimana Indonesian Care bisa memberdayakan masyarakat di Rusun Cakung Barat, dan kami sangat terinspirasi lah dengan apa yang sudah dilakukan di sana, karena tidak hanya bicara soal aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial sangat diperhatikan, bahkan aspek kesehatan pun sangat diperhatikan, dan itu merupakan contoh yang sangat baik untuk apa yang dinamakan dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, rusun ini adalah rusun yang paling termiskin. Pelacur banyak, mucikari, ya. Karena ini dari tempat mereka berada di tempat-tempat yang sangat tadi sudah kita lihat penuh sampah dan sebagainya. Lalu di sini para narkoba, anak-anak pencoleng dan sebagainya. Waktu kami sama Ibu Rati, ini Bu Rati pas ada di sini boleh gini-gini saja Bu ya. Jadi Bu, tangannya boleh begini. Ya, at least nanti kalau mau bertanya silakan. Ini adalah tempat kami tapi jemaatnya Pak Agus nih Pak, orang GII Sentra Sari ya, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Ibu Rati ini setiap minggu pulang balik Bandung Jakarta, luar biasa hatinya. Hati suami, hati anak-anak ya. Jadi memang melayani ini adalah perlunya punya hati. Maka waktu kami berdoa dikasih sama Bu Vero Cakung Barat ini, kami menangis kepada Tuhan. Tuhan ini nggak ada yang baik dari rusun ini. Tapi satu hal yang mengingatkan kami, Kristus sudah mati dan bangkit untuk memperdamaikan, merestorasi. Maka Tuhan ingatkan Ria pada kami semua ya, bukankah Yesus juga sering duduk dengan para pelacur, pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, itu abad 21. Maka akhirnya kami berdoa bersama, berilah kami cinta kasih itu. Supaya kami bisa sabar, tahan, berhikmat bagaimana mengelola pelayanan. Kota itu adalah sesuatu yang selalu bagaikan magnet, maka tadi seperti Pak Agus sudah sampaikan, itu semua orang pengen ke kota termasuk orang yang tidak mampu. Nah, mereka berasal dari unreached people group juga, dari berbagai suku itu ada di sana ya. Kalau kita melihat ini, ya, kok kembali ke sini. Ya. Nah, jadi Indonesian Care ini kita berdasarkan Yeremia 29 ayat 7. Bring shalom to the city. Dan Tuhan berkata, katakan kalimat apa yang Tuhan rindukan bagi gereja Tuhan? Do justice. To walk humbly before the Lord. And mercy upon them. Nah, dalam anugerah Tuhan menolong komunitas perkotaan secara khusus di sini kaum prasejahtera kami sebut, mengasihi dan mentransformasi masyarakat di Indonesia dengan efektif dan benar. Ya, betul-betul kami adakan penelitian, assessment supaya mengerti program apa, karena mereka adalah the image of God. Sehingga kita perlu mengerti potensi mereka, kembangkan bersama-sama dengan mereka. Kami tidak menjadi hero di situ, tapi walk with them, walk with the poor. Jadi berdekatan. Ibu Rati, Bu Esni itu diberi oleh pemerintah tinggal ada unit di situ untuk tidur di sana pagi, siang, sore, malam bersama dengan mereka. Nah, kalau kita memperhatikan, jadi visinya kita itu adalah menjadi katalisator bagi gereja, komunitas, profesional, organisasi dan institusi Kristen ya, untuk mewujudkan transformasi yang menyeluruh pada masyarakat prasejahtera. Menjadi katalisator bukan menjadi yang paling hebat, tapi justru ini kalimat ini sangat penting. Katalisator itu dalam bahasa Indonesia yang katalisator yang menyebabkan terjadinya perubahan
Jadi kita mempertemukan berbagai potensi-potensi gereja, LSM, profesional, dan berbagai-bagai pihak orang-orang percaya, ya, sehingga pada waktu bersama-sama kita melakukan yang namanya di situ suatu percepatan terjadinya gerakan Injil sepenuhnya pada komunitas Kristen yang berdampak dan mentransformasi kota. Jadi kita melihat bahwa hal yang penting di dalam kehidupan daripada orang percaya sebagai raja dan sebagai pelayan di dalam biblical itu mengatur dan mengembangkan ciptaan, merawat, memperbaharui ya di dalam konteks ini. Budaya adalah tanggung jawab misi dan sejarah bergulir dari satu taman Eden ke kota dan akan berakhir pada langit baru dan bumi yang baru di mana shalom Allah ciptakan, lalu terjadi kejatuhan, di sini mulai kerusakan baik dalam hidup manusia maupun ke seluruh ciptaan. Sehingga yang terjadi poverty itu bukan hanya pada masalah ekonomi dalam berbagai relationship dengan Allah, dengan diri, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Tapi Allah tidak gagal dengan misinya melanjutkan lewat Abraham dan mengarahkan Israel kepada kota Yerusalem. Namun menarik sekali kalau kita lihat, kita sedih sebenarnya. Nancy Guthrie mengatakan kota Yerusalem didirikan di atas bukit di mana dimaksudkan untuk menjadi tempat kediaman Tuhan di antara umat. Namun dalam sejarah menjadi kota yang mengerikan. Bahkan saya baru saat teduh belakangan ini diingatkan kembali Yesus sedang kita dalam Lenten ini ya. Yesus meratap Yerusalem dan kata, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau seperti seorang induk ayam kepada anjing. Hati Tuhan yang luar biasa mencintai manusia. Tim Keller mengatakan bahwa sebenarnya kota itu harusnya begini, perlindungan dan keamanan, tempat keadilan, perkembangan politik dan sebagainya, pusat budaya, mencari dan menemukan hal-hal rohani, tetapi dosa inilah yang merusak. Sehingga akhirnya di dalam konteks ini kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam kota, kita dipanggil oleh Allah untuk melihat keadaan kota yang ada dan membawa kepada apa yang sebenarnya Allah desain di dalamnya. The power of the cross inilah yang menjadikan kehadiran Kristus itu menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Kehadiran kerajaan Allah merupakan pembaharuan dari seluruh ciptaan melalui kehadiran pribadi supernatural. Yesus datang, inkarnasi dan mati dan bangkit. Jadi kalimat ini adalah menjadi bagian orang percaya tadi. Ini menjadi kata kunci. Maka kami melihat bagaimana supaya orang-orang kota mempunyai visi yang sama. Itu sebabnya bahwa pada waktu kami bergumul di Indonesian Care cukup lama. Lalu kita yang kecil ini, bayangkan stafnya cuma 7 orang. Dan yang full time hanya 4 orang. Selebihnya volunteer maupun juga. Tapi di belakang kita ratusan orang gereja, ratusan LSM, profesional, para pebisnis yang memiliki visi yang sama. Maka kita pikir, ini waktunya kita mengadakan yang namanya Urban Mission Consultation. Supaya ini menjadi movement yang terus sampai seluruh Indonesia. Dan disitulah kita ketemu dengan teman-teman baik kami, ya, Pak Sutrisna, Pak Johan, dan Ibu Dwi, dan yang lain-lain ya. Dan waktu berjalan kita melihat, visinya bareng. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali ya. Bagaimana Allah itu mengumpulkan tubuh Kristus berkolaborasi untuk bisa bekerja sama. Seperti Pak Agus tadi katakan, kami bukan bagian yang banyak mengedukasi teologi untuk hal ini. Tapi kami ada di lapangan. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama di dalamnya. Begitu juga dengan daripada Compassion yang melakukan bersama-sama dengan gereja. Yang terakhir, ya, ada kalimat yang sangat penting. Waktu kita melihat Pengkhotbah 4. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Lihatlah. Air mata orang-orang yang ditindas dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Desmond Tutu berkata, jikalau saudara netral dalam situasi ketidakadilan, saudara telah memahat pihak penindas. Jika seekor gajah mengangkat kakinya di atas ekor tikus, dan saudara mengatakan bahwa saudara netral, tikus itu tidak akan menghargai kenetralan saudara. Waduh, ini kalimat Desmond Tutu ini sangat begitu begitu tajam ya. Kita melihat ada 4 bagian di dalam urban, yaitu marginal, ya, juga kaum urban youth, lalu juga unreached people group dan profesional.
Oleh karena itu inilah bagian terakhir saya menunjukkan di mana sebenarnya kata kolaborasi itu menjadi kata kunci di dalam mendatangkan shalom. Kita bekerja di berbagai pihak termasuk dengan pemerintah. Kami tidak pernah berpikir bahwa Allah begitu luar biasa bekerja melampaui apa dalam pikiran yang sederhana, tapi bisa bekerja dengan pemerintah. Nah, yang ingin saya bagikan 1 menit saja, izinkan saya. Kami baru duduk dengan Pemprov DKI. Dan sekarang arahnya adalah di mana Jakarta dan seluruh Indonesia, Pak Jokowi mengharapkan membuat pemetaan justru untuk yang extremely poor. Jadi sudah mengklasifikasikan dan mereka pada mengadakan survei. Jadi kita di Jakarta itu ditunjukkan, kaget sekali. Daerah yang paling ekstrim di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan juga ada. Dan lebih kaget lagi kita, waktu itu dikatakan orang-orang yang mengalami stunting. Saya pikir cuma di Papua stunting. Mungkin cuma di NTT. Percaya nggak saudara? Bahwa di Jakarta ada 277.000 orang stunting. Benar ya Bu Rati? Dan ternyata di tempat kami sekarang pelayanan, itu sampai lurahnya malu sekali. Ada sekitar 42 anak stunting. Hari Minggu kemarin waktu saya sedang khotbah di GII, apa itu, Puri, saya cerita tentang stunting di kebaktian pertama. Begitu selesai kebaktian pertama, saya dapat WA, 1 anak meninggal dunia. Lalu semua di kelompok itu ribut. Harus segera kita lakukan pertolongan. Ada 277 masih ada di kota Jakarta yang cemerlang begitu, bayangkan. Jadi kita semua perlu berkolaborasi di dalam hal ini. Dan benar kalau UMC boleh terjadi karena kolaborasi ya di dalamnya. Tadi kita lihat ini di sebelah kanan semua lembaga-lembaga baik STT dan berbagai tempat berkolaborasi. Nah, ini adalah bagian yang kedua nanti 2023 di mana bekerja sama dengan STTB dan Compassion. Kita mendorong seluruh Indonesia bagian barat plus Bali. Kita harapkan akan hadir di Bandung pada bulan mendatang. Ini mungkin nanti saya akan bagikan pada waktu ada tanya jawab. Terima kasih.